Jadon Sancho ikuti latihan Manchester United, berdamai dengan Erik ten Hag. Perselisihan antara manajer Manchester United, Erik ten Hag dan Jadon Sancho kemungkinan berakhir, setelah sang pemain terlihat menjalani latihan di Carrington. Sancho menyelesaikan latihan di bawah pengawasan asisten pelatih baru, Rene Hake dan Ruud van Nistelrooy. Jonny Evans yang menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun, juga terlihat. Sancho dipinggirkan dari tim utama sejak September lalu, karena perselisihannya dengan ten Hag. Buntut dari peristiwa itu membuat Sancho dipinjamkan ke Dortmund pada bulan Januari. Sancho pun mampu bangkit, dan menjadi salah satu bagian penting Dortmund di musim 2023-24, serta meloloskan tim hingga ke final Liga Champions. Terakhir kali Sancho dimainkan di laga Man United adalah pada tanggal 26 Agustus. Jadon Sancho kembali untuk tes pada hari Rabu, setelah masa pinjamannya di Borussia Dortmund pada paruh kedua musim lalu. Penyerang berusia 24 tahun itu kemudian berlatih bersama tim pada hari Kamis. Demikian pernyataan United. Laman Manchester Evening News mewartakan, Sancho dan ten Hag diagendakan melakukan pertemuan positif minggu ini, dan setuju untuk melupakan perselisihan mereka. Namun, Sancho tidak akan mengambil bagian dalam pertandingan persahabatan pembuka pramusim awal pekan depan, melawan Rosenborg di Norwegia. Gabung Manchester United, ini nomor punggung pilihan Joshua Zirkzee. Striker Bologna Joshua Zirkzee, kabarnya telah memilih nomor punggung yang ia inginkan menjelang transfernya ke Manchester United. Striker 23 tahun itu akan menekan kontrak 5 tahun hingga 2029. Wartawan Sky Germany Florian Plettenberg mengklaim bahwa Zirkzee melakoni tes medisnya pada Jumat, 12/7, waktu setempat, dan bahwa ia menginginkan nomor punggung 9 di Old Trafford. Man United memang berburu striker baru musim panas ini untuk menemani, atau bahkan menyaingi Rasmus Højlund, dan pilihan mereka telah jatuh pada Zirkzee. Pemain asal Belanda itu bakal berharap bisa berperan besar dalam membantu armada Erik ten Hag finish sebaik mungkin di Liga Premier Inggris, dan kembali bersaing mendapatkan trofi-trofi bergengsi. Zirkzee memulai karir profesionalnya di Bayern Munich, namun jarang kebagian menit bermain bersama The Bavarians. Ia lantas dipinjamkan ke Parma dan Anderlecht sebelum permanen ke Bologna pada 2022. Bersama Iros Soblu, ia telah mencatatkan 14 gol dan 9 assist dalam 58 penampilan, serta membantu mereka lolos ke Liga Champions 2024/25. Zirkzee bakal segera diperkenalkan sebagai pemain Man United. Setelah proses transfer selesai, ia akan mendapat waktu berlibur sejenak setelah membela Belanda di Euro 2024, sebelum bergabung dengan skuad The Red Devils untuk mengikuti agenda pramusim. Lanjut, Manchester United resmi perpanjang kerjasamanya dengan Jonny Evans. Raksasa Premier League, Manchester United resmi memperpanjang kontrak bek veteran mereka, Jonny Evans, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Evans sebelumnya merupakan penghuni lama di Man United. Ia adalah pemain didikan Akademi Setan Merah. Ia menghuni tim senior United sejak 2006. Evans kemudian cabut dari Old Trafford pada 2015. Ia sempat gabung West Brom. Bek asal Irlandia Utara ini kemudian merapat ke Leicester City, dan akhirnya balik ke Man United pada musim panas 2023 lalu. Jonny Evans memang sudah berusia 36 tahun, namun demikian ia masih diandalkan Erik ten Hag untuk mengawal lini belakang Manchester United. Performa Evans tampaknya memuaskan ten Hag dan manajemen United, mereka akhirnya memperpanjang kontraknya semusim lagi. Manchester United dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Jonny Evans telah menandatangani kontrak baru, berdurasi 1 tahun dengan klub, yang membuatnya tetap di sini hingga Juni tahun 2025. Demikian bunyi pernyataan di laman resmi United. Jonny Evans pun mengaku dirinya juga senang karena bisa memperpanjang masa kerjanya di Manchester United lebih lama. Ia menyebut kesempatan ini sebagai sebuah kehormatan. Saya senang bisa memperpanjang kontrak saya di Manchester United untuk 1 musim lagi, bermain untuk klub hebat ini dan merasakan dukungan dari para penggemar kami yang luar biasa selalu merupakan suatu kehormatan, ujarnya pada laman resmi United. Kembali ke klub musim lalu adalah suatu kehormatan, mewakili tim di lapangan bersama rekan satu tim yang luar biasa di bawah manajer yang hebat, sambungnya, memenangkan Piala FA bersama-sama merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Saya tahu kami bisa menantang lebih banyak trofi di musim depan, koar Evans.
Manchester United sudah segel transfer Zirkzee, kini bergerak tuntaskan perekrutan De Ligt. Raksasa Premier League, Manchester United dikabarkan telah menyegel transfer Joshua Zirkzee, dan sekarang tengah berusaha menuntaskan perekrutan Matthijs De Ligt. Manchester United ambiar pada musim lalu, karena cuma bisa finish di posisi 8 klasemen akhir, Premier League 2023-2024, muka mereka sedikit terselamatkan karena sukses memenangkan gelar juara Piala FA. MU pun bertekad untuk berbenah pada musim panas 2024 ini, apalagi United ditinggal oleh beberapa pemainnya. Di antaranya, Rafael Varane di belakang, kemudian Anthony Martial di lini serang. Manchester United kemudian mengejar penyerang Bologna, Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu sebenarnya juga diincar oleh beberapa klub top Eropa lainnya, termasuk AC Milan. Akan tetapi Man United akhirnya bisa berada di posisi terdepan dalam perburuan Zirkzee. Mereka akhirnya sukses membujuk sang penyerang pindah ke Old Trafford. Zirkzee akhirnya telah menjalani tes medis pada hari Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024 ini. Setelah itu ia dijadwalkan bertemu Erik ten Hag. Di hari yang sama, United akhirnya sudah merampungkan semua proses untuk memboyong Zirkzee dari Bologna. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Setelah menyegel transfer Joshua Zirkzee, manajemen Manchester United tak bersantai. Mereka langsung berusaha mengerjakan transfer lainnya. Mereka kini berusaha menuntaskan transfer Matthijs De Ligt dari Bayern Munchen. Ia sebenarnya diincar lebih dahulu ketimbang Zirkzee. Kesepakatan Joshua Zirkzee tercapai seperti yang diharapkan, karena Man United sekarang sepenuhnya fokus pada Matthijs De Ligt. Negosiasi sedang berlangsung dengan Bayern, karena kontrak 5 tahun dengan De Ligt telah disepakati. Martial dilirik Como 1907. Anthony Martial punya banyak tawaran usai meninggalkan Manchester United. Salah satu opsi yang bisa diambil penyerang 28 tahun itu adalah bergabung dengan Como 1907. Martial bergabung dengan MU pada September tahun 2015 lalu, sempat dipinjamkan ke Sevilla pada musim 2021-2022. Martial kembali ke Old Trafford, hingga kontraknya habis pada Juni tahun 2024 lalu. Kini, Martial berstatus free transfer. Dia tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Faktor itu membuat Martial diminati banyak klub, walau performanya tidak stabil pada 2 musim terakhir. Martial masih dilirik klub-klub Inggris. Dia bisa melanjutkan karir di Premier League musim depan. Namun, Martial memilih jalan lain. Sejak Januari tahun 2024 lalu, Anthony Martial sudah dilirik banyak klub, bukan hanya dari Inggris. Pemain 28 tahun juga punya tawaran dari banyak klub lain, termasuk dari luar Eropa. Martial punya tawaran lain dari Italia. Dia sempat dikaitkan dengan Juventus. Namun, menurut Fabrizio Romano, klub promosi Como 1907 lah yang sudah punya kontak dengan ex-pemain AS Monaco tersebut. Martial belum membuat keputusan soal masa depannya. Martial masih melihat tawaran yang masuk dan memilih klub barunya pekan depan.